Tuhanku memerintahkan ibuku untuk hamil, hamillah dia, maka aku datang. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku murni 100% adalah ciptaan Tuhan. Tapi seketika antikristus menjadikannya teopani, dia adalah inkarnasi, dia adalah penjelmaan. Tuhan datang mengambil rupa manusia, menjadi sama seperti, waduh, itu ajaran yang muncul, yang dihadiahkan oleh Paulus in the gang kepada orang Roma Yunani yang tadinya adalah beragama politeisme, beragama animisme, penyembah roh-roh. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Hellenisme Stoa atau penganut ajaran animisme, penyembah roh-roh. Makanya di dalam kitab saudara, di dalam Yohanes 4 dikatakan Tuhan itu adalah roh, maka sembahlah dia dalam roh. Padahal Tuhan itu bukan roh, roh itu adalah makhluk. Nah, saya rasa begitu Bung, jadi rentetannya tadi akibat daripada salah kaprah, akibat daripada salah doktrin, akibat daripada diprank oleh orang-orang yang menulis Bible Perjanjian Baru, maka yang tadinya Yudas pengkhianat, orang terkutuk, berubah kemudian seketika menjadi pahlawan, menjadi Tuhan yang mati untuk dosa-dosa Kristen. Ini sesuatu yang bertolak belakang dengan tragedi kejadian. Apa akibatnya kemudian? Sangat jelas bahwa orang yang mengimani penyaliban sebagai jalan keselamatan pasti terciduk sebagai antikristus, siapapun itu. Dan saya bisa diperhadapkan dengan orang yang menguasai Bible, saya buktikan kepada mereka bahwa mereka yang mengaku Kristen inilah yang sebenarnya antikristus. Demikian. Ya, Bang, mau bantah sebentar, mau bantah sedikit itu terkait apa namanya kelahiran Yesus itu. Bang Andi, itu kan waktu umur 12 tahun kan Yesus Oke, kan lanjut. itu ya. Silakan. Yesus kan disunat itu pada umur 12 tahun seperti itu. Nah kan sekarang kan untuk orang Kristen kan jarang ya, maksudnya ada yang nggak disunat seperti itu. Itu dibilang kafir atau gimana Bang? Terus pas umur 30 tahun ke atas, terus untuk yang umur dari 13 tahun sampai umur 30 itu Yesus kemana ya Bang ya? Boleh tahu nggak seperti itu penjelasannya? Tiba-tiba kan dia langsung umur 30 tuh. Seperti itu diceritanya. Apa dia lagi pergi atau kemana gitu, bertapa atau gimana? Izin dikit Bang Zuma. Teman-teman dibantu di tap-tap ya, soalnya ada peringatan tadi. Terima kasih. Selanjut Bang. Iya, dibantu dong di tap-tap ya teman-teman. Tap-tap terus. Lanjut. Iya, di tap. Biasanya sampai 1 M tap-tapnya. Kok ini hanya 100 teman-teman? Biar kuat. Jangan sampai kayak semalam kita belum klimaks, tiba-tiba ya lemas. Jadi kita tergantung jadinya. Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa setiap datang nabi kepada mereka, ya, selalu saja nabi-nabi ini, para rasul ini yang datang kepada Bani Israel itu diolok-olok oleh mereka. Selalu dihinakan, selalu diolok-olok oleh Bani Israel ketika datang nabi kepada mereka. Nah sekarang begini, Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel. Bani Israel ada nggak menulis tentang dirinya? Tak ada. Ada Bang Suma. Di mana? Di kitab Talmud. Waduh. Kalau kita melihat data-data Talmud tentang Yesus, aduh, ngeri pokoknya, ngeri kali membacanya. Yesus itu dihujat sedemikian rupa, lebih rendah dari hewan kalau di situ dihujat di kitabnya orang Yahudi. Sementara Yesus diutus untuk mereka, tapi mereka mencatat tentang Yesus yang sangat luar biasa mengerikan. Nah, kemudian yang kedua yang mencatat tentang Yesus adalah non-Yahudi. Siapa ini? Inilah Kristen.
Kenapa orang-orang Kristen di kitabnya tidak mencatat Yesus di usia 13 tahun sampai usia 29? Kenapa? Karena itu tidak ada hubungannya dengan iman mereka. EGP dengan usianya Yesus. EGP. Iya, Yesus betul. Kitab yang disembunyikan seperti Filipus, Simon, kemudian kitab Barnabas, kemudian kitab Filipus, kemudian kitab Maria, kemudian siapa? Kitab Maria, kemudian Simon, kemudian Barnabas, Filipi, dan seterusnya. Jadi kitab-kitab ini ditolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan selera yang memesan. Maka kitab itu disebut kitab kanon, artinya kitab yang diseleksi pada saat pengkanonan, yang sesuai dengan pesanan Roma. Yang lain yang tidak sesuai dengan pesanan Roma, misalnya Filipus menceritakan Yesus menikah. Kemudian Injil Thomas menceritakan Yesus berumah tangga. Injil Maria dan seterusnya menceritakan Yesus begini dan seterusnya. Itu disembunyikan, tidak mau dipakai. Kenapa? Masa dewa kita menikah? Masa dewa kita menjelma kemudian ke bumi ini untuk nebus dosa kita bisa beranak cucu? Maka ditolaklah itu. Ditolaklah kemudian kitab-kitab tersebut. Padahal apa yang menjadi tolak ukuran benar tidaknya? Mana yang benar, mana yang salah? Siapa yang bisa menentukan itu? Tak ada. Jadi Yesus tidak diceritakan di usia itu karena tidak ada kemudian kepentingan orang-orang Roma Yunani dengan usia Yesus. Yang merupakan kepentingan mereka adalah mereka ditebus dosa-dosanya, mereka dihalalkan makan babi, mereka tidak diperintahkan bersunat, mereka masih pesta hari Minggu, mereka masih merayakan Natal di tanggal 25 Desember. Selama itu tidak terganggu, ayo, agama apapun boleh kita anut. Yang penting ada kitabnya. Yang penting kemudian pesta-pesta rakyat yang sudah kita lakoni dari turun-temurun nenek moyang kita jangan dihapuskan, termasuk makanan terlesat kita babi jangan diharamkan. Jadi gitu Bang. Tak ada kepentingan untuk membahas Yesus karena babi ada Bang, silakan. yang boleh Bang. Gimana? Babi di Alkitab ada yang nggak boleh dimakan, yang bercula. Itu di perjanjian lama, saudaraku. Iya. Nah, perjanjian lama menurut Yesus, menurut Paulus itu sudah tidak berlaku lagi. Di dalam Galatia 2 nomor 1, Galatia 5 nomor 1 itu tidak berlaku lagi. Efesus 2 nomor 15, semua perintah-perintah yang ada di perjanjian lama tidak berlaku lagi kata Paulus. Kemudian Ibrani 6 nomor 1 itu nggak bisa lagi dipakai. Roma 3 nomor 7 nomor 3 itu hukum Taurat itu adalah sangat maut, tidak boleh lagi dipakai, itu nggak dipakai lagi. Nah, karena itulah perjanjian lama ini hanya dipakai sebagai hiasan dinding, tidak dipraktekkan dalam beragama, tapi hanya ditempel di atas surat-surat kanonik supaya dianggap bahwa Kristen ini adalah agama yang berasal dari Yahudi. Padahal sesungguhnya bukan. Dia adalah sekte bidat. Sebagaimana yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Tokoh dari sekte bidat ini adalah Paulus. Gitu Bang. Berarti kalau yang tadi belum terjawab Bang, kalau yang buat Nasrani itu kalau nggak disunat itu kafir atau bukan? Atau hanya kesehatan aja? Di dalam Galatia 2 nomor 14 Paulus sendiri yang berkata, orang-orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Itu Paulus yang mengatakan itu. Di dalam Yesaya 52 nomor 1 ya, tidak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke dalam kota Yerusalem. Tak boleh, karena haram, najis. Di dalam Yehezkiel 44 nomor 9, haram hukumnya orang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci. Tak boleh. Itu tak boleh. Lalu di Wahyu 21 nomor 27, tidak boleh orang najis masuk ke dalam surga. Sedangkan orang najis yang dimaksud di sini adalah teme
Teme itu adalah orang yang tidak bersunat, orang yang najis, tak boleh masuk ke dalam surga, tak boleh masuk ke bait suci, tak boleh masuk ke kota Yerusalem. Makanya kalian masuk ke sana itu diludahin. Karena kalian dianggap najis. Tak boleh. Sedangkan di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat, bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Nah itu dia, saudara. Karena Anda bertanya, maka saya jawab. Silakan. Itu yang Bang Juma bilang orang najis, tapi yang pelacur sama pemungut cukai bisa masuk surga itu, Bang. Itu karena mereka Bani Israel. Mereka itu Bani Israel. Kalau dibilang Bani Israel, sudah pasti bersunat. Karena itu adalah tradisi secara iman, tradisi secara keyakinan. Bahwa orang-orang Israel keturunan keturunan Nabi Abraham, Bani Ismail dan Bani Ishak, wajib hukumnya tanpa perintah tertulis yang runut. Mereka semua secara tradisi, kebiasaan, keyakinan, wajib hukumnya bersunat. Nah, kenapa orang-orang pemungut cukai dan pesundal itu kemudian lebih dulu masuk surga? Kenapa? Karena mereka percaya kepada Yohanes Pembaptis sebagai juru selamat mereka. Maka bukan cuma Yesus yang juru selamat, tetapi Yohanes Pembaptis pun di dalam Matius 21 nomor 31, 32 dan seterusnya lebih dulu masuk ke dalam surga, karena mereka menjadikan Yohanes Pembaptis sebagai juru selamat mereka. Tidak ada lagi hubungannya dengan sunat di situ, karena orang Yahudi tak perlu lagi diragukan sunat atau tidak. Intinya setiap orang Yahudi sudah sejak dari Nabi Abraham kurang lebih 3000 tahun setelah perintah Tuhan datang kepada Abraham, yang namanya Bani Israel keturunan Abraham sudah pasti sunat, nggak usah diragukan itu. Sama seperti orang Arab, sejak dari Nabi Ismail sampai hari ini, jangan ragukan orang Arab itu, mau dia Kristen, mau dia Islam, mau dia apapun agamanya, pasti sunat. Kenapa? Karena itu adalah tradisi keyakinan dari Nabi Abraham, kakek mereka. Demikian. Berarti yang menyelamatkan itu yang dari Sakeus sama si perempuan sunat itu si Yohanes ya, bukan melalui Yesus itu, Bang. Bukan. Coba baca. Matius 21 coba baca. Kita baca Matius ayat berapa? Nomor 31 dan seterusnya. Itu apa kata Yesus di sana? Jelas di situ. Yesus sendiri yang mengatakan, pemungut cukai dan pesundal lebih dulu masuk ke dalam kerajaan Elohim. Sebab, coba baca nomor 32-nya. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepada Yohanes. Tetapi para pemungut cukai, para pesundal percaya kepada jalan yang ditunjukkan Yohanes, sehingga mereka lebih dulu masuk ke dalam kerajaan Allah. Iya benar, Yohanes kebenaran ya. Ya betul. Jadi bukan cuma Yesus, gitu. Gimana? Tapi dari pendeta dibilang akulah jalan kebenaran hidup, dan barang siapa percaya kepadaku tidak ada melalui aku. Begitu katanya Yesus. Ya betul, itu 100% benar. Barang siapa yang percaya kepadaku. Oke, sekarang mari kita uji. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Para pendeta percaya kagak? Tidak. Pasti dipelintir oleh pendeta dan pastor. Oh tidak, dia diutus untuk seluruh manusia. Mana dalilnya? Matius berapa? Matius padale. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, jangan engkau ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel saja. Domba yang sesat itu seperti apa ya, Bang? Kalau tahu. Domba yang sesat itu seperti tertulis di dalam Matius 23 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Apa itu? Ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa,
Tetapi mereka mengajarkan isi Taurat, akan tetapi mereka tidak mempraktekkan. Kata Yesus, wahai murid-muridku, jangan kau mengikuti mereka. Yang sesat itu adalah orang-orang Yahudi yang meninggalkan ajaran Taurat. Itulah domba sesat. Sementara di luar Yahudi bukan domba. Yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Mana dalilnya? Yeremia 50 nomor 17. Yisrael say. Yisrael adalah domba. Ada enggak di luar Israel disebut domba? Tak ada. Yesus menyebut orang yang ada di Kanaan, orang yang bukan Bani Yakub, hidup berdampingan dengan Yesus, berbicara dengan Yesus, percaya kepada Yesus, yakin sepenuhnya kepada Yesus, tetapi Yesus hanya menyebutnya apa? Guguk. Jadi di luar Yahudi, di luar Bani Yakub itu bukan domba. Kalau ada di luar Yahudi ngaku-ngaku domba, berarti dia adalah serigala pakai daster warna pink. Makanya hari ini saudara sebagai pemuda di Kristen, Anda lihat dengan kepala yang tenang, minum air putih, duduk di kursi, pegangan, atur nafas, lihat terawang 2000 tahun kemudian. Kenapa agama Yahudi dan agama Kristen tidak satu akidah? Siapa yang sebenarnya serigala antara Kristen dan Yahudi? Karena ada serigala nih, ada yang nyamar-nyamar nih. Kira-kira Yahudi nyamar Kristen atau Kristen yang nyamar Yahudi? Kira-kira nih. Karena hanya ada satu agama di luar Yahudi yang selalu kami Yahudi rohani, kami Israel rohani, kami adalah keselamatan dari Yahudi. Yahudi itu adalah ente emang siapa, Rek? Kitabnya Yahudi diambil, Tuhannya Yahudi diambil, nabi-nabinya Yahudi diambil. Nah, jadi pertanyaannya sekarang adalah yang serigala antara Yahudi dan Kristen ini siapa? Yang domba antara Yahudi dan Kristen ini siapa? Salah satu di antara dua agama ini pasti ada di antaranya serigala. Daging babi. Serigala makan daging babi enggak menurut saudara Bancet? Makan. Kalau domba makan daging babi enggak? Enggak, sayur-sayuran dia. Sayur. Ya udah, silakan saudara. Bang, bentar aku lagi nyari ini dulu bentar nih. Iya, silakan. Mungkin ada pendetanya bisa ditelepon masuk. Pendeta atau pastor. Nanya bom dulu bentar. Bom itu 6 tahun. 6 tahun itu belajar Bible ke Bang Suma, tapi nggak lolos dia. Atau kita sapa dulu Bang, ini ada Victor sama Jojo Manro. Yuk, selamat malam. Selamat malam Bang Victor. Kita gantian aja dulu ya. Oke. Bang Boncet nggak apa-apa, kita gantian dulu ya sama Bang Victor. Bang, sambil sawer dong Bang buat beli ini paket wifi nih Bang. Oke, siap. Ayo sawer. Untuk saudara Bancet beli apa kota ya? Paket wifi Bang 2 hari lagi nih, 200.000 sih sebulan. 200.000 sebulan. Iya. Oke Bang Victor, ada yang ingin disampaikan dari pemaparan Bang Zuma tadi? Atau ada sangkalan gitu? Saya sih tidak ingin berdiskusi, cuman ada satu pertanyaan aja ke Bang Juma ya, satu pertanyaan. Iya, silakan Bang. Ajaran apa yang dimiliki oleh Islam yang gak dimiliki oleh agama lain gitu? Karena maksud saya begini Pak ya. Iya. Apa sih yang bikin orang tertarik masuk ke dalam Islam? Bahkan kalau saya lihat di googling itu bahwa Islam itu adalah fastest growing religion in the world, atau yang disebut agama yang paling cepat berkembang di dunia gitu. Bahkan dari sampai yang anti-Islam, aktivis anti-Islam, dia buat buku anti-Islam sampai dia mualaf berubah menjadi buku pencari Tuhan. Jadi maksud saya,
apa sih gitu yang ada di dalam Islam sehingga orang tuh banyak yang mualaf gitu loh. Bahkan sampai tren di Jepang, di London, di US juga banyak yang mualaf. Apa gitu yang dimiliki oleh Islam sehingga gak dimiliki oleh agama lain? Itu aja sih Bang. Thank you. Baik. Ini dijawab kemudian oleh Al-Quranul Karim surah Al-Isra ayat 36. Insya Allah saya tidak keliru. Jadi di sini Al-Quranul Karim diunggulkan kemudian dikarenakan karena yang beriman kepada Al-Quran itu hanya orang yang berakal. Wala taqfu ma laysa laka bihil ilmu. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, karena penglihatan, karena hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungan jawab nanti di hari kebangkitan. Ini yang kemudian tidak dimiliki oleh agama lain. Agama lain itu contoh seperti yang Anda imani sekarang itu hanya ajaran yang kemudian diajarkan oleh nenek moyang. Diajarkan oleh nenek moyang kita, diajarkan oleh orang tua dari orang tua kita. Dan itu lagi-lagi Al-Quran menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 70. Al-Quran sudah menjelaskan itu, bahwa orang-orang yang kemudian beriman di luar daripada Islam, mereka hanya mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Allah mengatakan, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqarata syabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang apa yang ada. Sesungguhnya sapi itu kata Al-Quran belum jelas bagi kami. Ini berbicara tentang orang-orang Yahudi pada masa itu. Sehingga Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Isra ayat 36 kaitannya dengan ini, orang yang tidak bisa mendapatkan pelajaran dari kejadian yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Maka apa yang terjadi? Mereka hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Kita lihat kejadian tragedi sapi yang ada di tengah-tengah Bani Israel kala itu, yang membuat mereka selalu bertanya, tetapi proses pertanyaan ini tidak menjadikan mereka berilmu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami dan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Nah sekarang kalau saya tanya nih kepada saudara-saudara Kristen, ini berbicara mengenai keunggulan. Dari bayi Anda dibesarkan oleh ibu, oleh ayah, begitu Anda bisa berjalan dibawa ke gereja. Tolong tanya ibu kita, ayah kita, kenapa ibu menyembah Yesus? Dari mana ilmunya? Kita tarik benang merahnya sampai ke abad pertama, ternyata penyembahan kepada Yesus itu tidak diajarkan oleh Yesus. Kalau saya dari kecil diajarin Iqra, baca Quran, alif, ba, ta, za, jim dan seterusnya. Setelah itu diajari membaca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Habis itu saya tanya ke ibu, ibu, sembahan kita siapa? Allah. Siapa dia? Hakikat pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk anakku, sehingga kita tak mampu melihatnya, tapi dia ada. Seperti akal, akal tak mampu kita lihat, tetapi akal itu sudah pasti ada. Seperti rasa kopi itu pahit, pahit itu ada, tapi tak ada manusia di atas muka bumi ini yang mampu menunjukkan wujud pahit itu seperti apa. Oh ya, yes. Sekarang siapa yang mengajarkan kita menyembah hakikat yang tak nampak ini? Ibu saya mengatakan, jangan bilang tak nampak. Loh, kok bisa kayak gitu? Loh, kamu sadar nggak anakku bahwa kamu itu ada? Ya, sadar. Kamu sadar nggak bahwa alam semesta ini ada? Ayah sadar. Itulah bukti bahwa Allah itu ada. Karena alam semesta ini tidak mungkin ada kalau tidak ada yang mengadakan. Oh,
Meskipun aku tidak melihatnya, yes, meskipun kamu tidak melihat yang mengadakan, tapi karena alam semesta ini ada, maka sudah pasti yang mengadakan itu ada, meskipun kamu tak melihatnya. Innama amruhu ita arada syai'a. Nah, lalu kemudian dikatakan, kutanya lagi sama orang tuaku, mama, ya anakku, yang ngajarin kita menyembahnya siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarik benang merah. Ternyata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atiullah wa atiur rasul. Nyambung. Sanadnya jelas. Berarti Al-Quran jelas mengatakan mereka hanya mengikuti ajaran nenek moyang mereka, bukan mengikuti ajaran Tuhan. Nah, ketika Anda bertanya, apa yang kemudian menjadi unggul? Karena di dalam ajaran agama Islam hanya mengedepankan kemudian akal di dalam menelaah sebuah kebenaran. Al-Quran mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Muluk, apa yang dikatakan oleh Allah, lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Apa itu? Orang-orang yang ada di dalam neraka kelak akan berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan, sekiranya dulu kami memikirkan peringatan yang disampaikan kemudian oleh Al-Quran, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Artinya Al-Quranul Karim menerangkan bahwasanya dalam surah As-Sumar, orang yang mendapatkan keselamatan itu hanyalah orang yang mendengarkan dan bisa memikirkan tentang kebenaran. Artinya apa, Bung? Amman huwa qanitu ana al-lail sajidan wa qa'iman yahzarul akhirah wa yarju rahmata rabbi kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna innama yatazakkaru ulul albab. Kata Al-Quran, sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang mendapatkan pelajaran yang benar. Jadi keunggulan Al-Quran, akal. Setiap dimensi ajaran, tauhidnya, muamalahnya, syariatnya, kemudian akhlaknya, semua berpacu di dalam dimensi akal. Tak ada ajaran Islam itu di luar akal. Semua rasio. Semua rasio. Apa itu rasio? Rasio artinya keseimbangan. Ketika ajaran Islam itu ada yang ditemukan tidak seimbang, maka Islam tidak akan mungkin dapat sempurna sampai hari ini. Jadi kesimpulannya, keunggulan Islam di atas dari agama lain karena Islam lebih mengedepankan akal di dalam semua aspek yang ada di dalamnya. Demikian. Kalau tentang akal, saya kurang setuju sih, Bang. Karena saya juga sebagai Kristiani, saya berakal juga. Bukan berarti saya tidak punya akal, Pak. Begitu. Oke. Gimana? Ya, jadi yang dimaksud di sini akal adalah dimensi akal selaras dengan ajarannya, ajaran Al-Qur'annya. Anda memang berakal, betul. Anda berakal. Tapi kalau saya bertanya kepada saudara, apakah akal bisa menelaah Tuhan menjadi bayi? Karena di dalam Kolose bahwa Yesus itu mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba. Nah, itu dia. Apakah mungkin Tuhan pencipta langit dan bumi berhenti menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi? Karena di dalam diri Yesus tetap ada ketuhanannya, Pak. Dia tidak jadi sepenuhnya sebagai Tuhan juga, begitu. Nah, ini sudah tidak masuk akal. Ini sudah tidak masuk akal. Karena pencipta langit dan bumi ini bukan makhluk. Yesus makhluk. Bagaimana seorang pilot yang sedang menerbangkan pesawat kemudian tiba-tiba pilotnya berubah menjadi ayam? Hancur kapalnya, hancur pesawatnya. Kenapa ayam tidak memiliki dimensi pengetahuan untuk mengoperasikan pesawat terbang? Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jangan dipaksakan jadi Tuhan. Yesus mengakui, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 5 nomor 30. Nah sekarang kalau ada pilot berubah menjadi kucing, boleh nggak? Kira-kira selamat nggak itu pesawat? Tidak. Kalau alam semesta yang luas, seluas dimensi yang tidak bisa kita penuhi dengan akal kita,
dipimpin oleh pencipta yang berubah menjadi manusia. Ya ampun, mau kayak mana alam semesta ini Tuhannya berubah menjadi manusia. Pilot terbang, di pertengahan jalan kemudian pilotnya berubah menjadi kambing. Masya Allah. Ini baru pesawat, dimensinya kecil, masanya kecil. Alam semesta, Bung, miliaran planet. Siapa yang menjaga matahari kemudian? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Penjaga alam semesta ini tidak tidur. Tapi kalau dia berubah menjadi manusia, habis itu dia naik perahu lalu tertidur, ada angin badai. Tuhan Anda masuk ke tanah Galilea, dia sudah tidak tahu apa yang terjadi di luar Galilea. Jangankan kemudian yang terjadi di luar Galilea, yang terjadi di belakang kepalanya Tuhan Anda nggak tahu. Bagaimana bisa Tuhan disifatkan kayak begitu? Inilah keunggulan Islam. Karena agama di luar Islam itu agama yang irasional, agama yang tidak rasional, agama yang tidak seimbang, pincang, buntung, bocor halus, gitu Pak. Ya, kalau ya dari sepengetahuan saya pribadi dalam gereja-gereja bahwa ya kenapa Yesus tuh mengosongkan dirinya sebagai manusia, ya seperti yang kita tahu bahwa Yesus itu tertidur, dia tuh butuh makan, butuh tidur, butuh sesama manusia juga. Ya karena di dalam Kolose dia tuh mengosongkan dirinya sebagai seorang hamba, dan yang berkuasa itu adalah Allah Bapa. Jadi Yesus itu adalah kaki tangannya, gitu loh Pak. Nah, apakah ini masuk akal? Ya seperti kan aku dan Bapa adalah satu. Itu di dalam Bible tuh terus di situ juga. Barang siapa yang melihat Bapa, maka dia telah melihat aku gitu. Barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Jangan dibalik. Berarti barang siapa yang menampar aku, dia sama dengan menampar Bapa. Barang siapa yang membunuh aku sama membunuh Bapa, gitu. Barang siapa yang mengandung dan melahirkan aku sama dengan mengandung Bapa. Ini rasio. Ini kelebihan Islam ini. Anda kan bertanya kelebihan Islam kan? Nah, saya tanya kelebihan Islam itu mendudukkan akal dalam perkara kebenaran. Tidak seimbang. Akal itu tidak akan pernah bisa ditipu. Akal tidak bisa disogok. Akal tidak bisa kemudian dicurangi. Akal tidak bisa nepotisme. Itulah akal. Kenapa kemudian Allah mengatakan kepada para malaikat, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai makhluk langit, sini kalian kumpul, kata Allah. Kumpul. Kadia. Ta'al. Duduk kalian semua. Aku ingin menginformasikan sesuatu informasi yang luar biasa. Mahaza ya Rabb. Apa itu ya Tuhanku? Aku ingin menciptakan makhluk untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Oh no, kata malaikat. Kenapa bisa? Yes, makhluk ini tidak seperti kalian. Makhluk ini luar biasa. Makhluk ini memiliki kekuatan yang tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh makhluk apapun. Oh iya? Yes, kenapa bisa? Inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah. Aku memberikan ilmu kepada mereka berupa akal. Mereka punya kehendak bebas. Kalian memang hebat, malaikatku memang hebat. Tapi kalian tidak bisa kemudian berkarya. Kalian tidak bisa mencipta. Dia ini makhlukku nanti. Kamu lihat. Kamu tahu besi? Tahu Tuhan. Berat enggak itu besi? Berat. Bisa nggak besi itu melayang di udara menurut kalian? Wah, mana bisa. Tapi lihat makhluk saya ini. Besi yang bertonton, baja yang bertonton akan mampu dia buat melayang. Oh yes, ya, dari ujung sana sampai ujung sana dalam waktu masa sih? Iya, lihat aja, aku akan ciptakan dia. Maka diciptalah Adam alaihissalam. Apa yang kemudian Tuhan titipkan? Ilmu pengetahuan, berarti akal. Makanya di Islam wahyu pertama diwahyukan oleh Allah itu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Apa itu perintahnya? Baca. Apa maksudnya? Baca. Tidak ada pencapaian manusia di atas muka bumi ini, strata pendidikan tertinggi apapun titelnya kemudian, kalau tidak mengawalinya dengan membaca. Orang menjadi profesor membaca,
Orang menemukan listrik, membaca. Orang menemukan komputer, membaca. Orang menemukan pesawat, membaca. Ikra, 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 ikra. Berarti Islam identik dengan ilmu pengetahuan. Islam identik dengan akal. Makanya diberi buku panduan. Buku panduan ini menjadi petunjuk kemudian. Ada akal, oke. Lalu kemudian ada buku petunjuk. Sama seperti kita diberi sebuah kulkas. Kulkas ini diberi kepada kita, tapi diberikan buku petunjuk apa? Tata cara masak. Tidak nyambung kan? Tidak nyambung. Karena di rumahnya belum ada listrik, beli kulkas. Tidak ada buku panduan. Akhirnya apa? Kulkasnya bukannya jadi tempat pembekuan bahan makanan diawetkan, tetapi karena tak ada listrik, hanya beli-beli aja tanpa mengikuti buku panduan yang benar, maka kulkasnya kemudian berubah menjadi lemari pakaian. Karena tak digunakan akal. Kitab suci mengajarkan, kemudian Al-Quran mengajarkan relevansi antara akal dengan kitab suci Al-Quran. Makanya keunggulan daripada Islam ini tak lain dan tak bukan ada pada pondasi akal. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Segala sesuatu dijabarkan kemudian oleh akal. Manusia bisa mencapai kesempurnaan karena akal. Islam satu-satunya agama yang menjadikan akal sebagai pondasi utama di dalam menjalankan hukum-hukum, syariat, ketetapan dan ketentuan pencipta langit dan bumi. Demikian. Ya, kalau masalah memang saya gak mau munafik sih ya. Kalau memang masalah ketuhanan kayaknya memang di Islam lebih logik. Itu menurut saya pribadi sendiri ya, menurut saya pribadi ya memang lebih logik. Ya, kalau saya baca juga di Perjanjian Lama selalu berkata satu Tuhan, satu Tuhan, satu Tuhan, tidak ada tiga ataupun pribadi yang tunggal. Ya, bagi saya pribadi ya itu lebih logik sih, Pak. Makasih banget untuk jawaban. Iya, sama-sama saudara. Ya kalau gitu ya saya pamit undur diri aja, cuma itu doang. Mungkin suatu saat saya bakal mampir lagi ke sini. Baik saudara Victor, sehat terus, panjang umur, biar bisa kita sharing lagi, saling mengisi satu sama yang lain. Silakan. Oke, selamat malam semuanya. Iya, malam saudara Victor. Malam Bang Victor. Bang Bapao, syukran. Atau kita sapa dulu Jojo. Bang Boncet masih standby ya. Jojo, silakan dibuka mic ya. 1, 2, 3, ya udah. Bang Boncet aja dulu. Bancet. Silakan Bang dibuka mic-nya Bang Boncet. Tapi pertanyaannya Victor bagus loh. Kenapa sih orang memilih Islam? Kenapa Islam begitu cepat perkembangannya itu? Pertanyaannya bagus loh itu. Iya Bang Handi, karena ini gini Bang Handi jawabannya. Setiap hari kita ini kan makhluk ya, kita ini adalah makhluk yang berakal. Setiap hari kita digiring kemudian untuk membaca. Mata, telinga, hidung, kulit, perasaan, insting, sugesti. Itu adalah panca indera yang Tuhan berikan kepada kita untuk membaca. Nah, kecenderungan manusia ini adalah sebagai makhluk yang sempurna selalu mengarahkan akal ini sebagai dimensi pendeteksi awal. Pendeteksi awal. Coba ketika ada orang yang datang kemudian ke rumah nih, membawa barang. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, ada apa Pak? Ini saya bawa paket. Orang pasti cenderung akalnya kemudian bekerja 1000 dimensi kemudian bekerja tuh. Pertanyaannya muncul 1000 pertanyaan. Ini dari mana? Apa isinya? Untuk apa? Sudah dibayar atau belum? Kenapa? Karena kekuatan akal ini memang sudah disetting untuk mendeteksi hal-hal buruk, mendeteksi hal-hal baik. Nah, kecenderungan manusia, kenapa ada ghibah? Kenapa ada iri? Kenapa ada dengki? Kenapa ada hasad? Kenapa ini? Karena pola pikir kita ini yang bekerja kemudian menghantarkan kita pada stasiun-stasiun itu tadi. Sehingga berjalannya waktu, manusia kemudian berkarya, melahirkan sebuah dimensi ciptaan atau karya yang luar biasa. Semua orang akan mengatakan bagus, good. Bagus, tayyib.
Orang kan mengatakan, oh sempurna, Masya Allah, luar biasa, maha suci Tuhan, maha benar Tuhan, maha benar Allah, dan seterusnya. Itu artinya apa? Manusia selalu diantarkan kepada dimensi kebenaran akal. Nah, hadir agama sebagai penopang pelengkap kesempurnaan manusia, maka pijakan manusia melangkah kaki kiri akal, melangkah kaki kanan akal, bertemulah dengan orang-orang yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, Islam. Ketika akal kemudian tercolek untuk memahami sebuah kitab agama, dan di situ yang dijadikan sebagai acuan adalah akal, maka betapa banyak kitab-kitab suci di atas muka bumi ini, akal manusia hanya bisa klop dengan Al-Quran. Nah sekarang orang sudah terdidik, Bang Handi. Orang semakin terpelajar setiap hari. Orang-orang yang kemudian beribawa arif di dalam keilmuan, itu mereka tidak lagi melihat bahwa Islam ini begini, Kristen ini begini, tidak. Mereka arif di dalam menentukan sebuah kebijakan. Apa itu? Mau dia Islam, mau dia dikatakan agama yang salah, mau dikatakan agama yang sesat. Tapi ketika mereka mencoba untuk menalar isi kitab sucinya umat Islam, Masya Allah, Subhanallah, mereka kemudian akan mengatakan, aku haus, aku lapar, haus keilmuan, lapar dengan kebenaran. Sehingga mereka menapaki Quran lembaran demi lembaran mengantarkan kepada hidayah. Oke. Ini kayaknya Bang Jojo udah standby, udah buka mic dia. Selamat malam Bang Jojo. Halo, selamat malam. Malam Bang. Ini kalian ini apa Muslim kan semua kan? Ada Iya, satu Kristen, Bancet. Ya, yang jumanya Muslim kan? Iya betul. Ya, kalian membahas tentang Muslim itu bagus itu karena itu hak kalian. Tapi kalian mau membahas tentang Alkitab, tentang Kristen itu juga bagus. Tapi salahnya kalian itu mengurangi dan menambahi dan mengolok-olok ketuhanan Yesus itu. Ini bulan puasa, apa kalian nggak puasa? Kok bisa menghina gitu? Yang kita hina yang mana Bang ya? Yang mana? Dari tadi itu mengikuti ya gitu. Ya, yang dihina yang mana? Tentang ketuhanan Yesus, tentang domba-domba tadi. Iya, itu bukan yang kalau di Alkitab, ya saya bukan siapa-siapa lah. Saya enggak berpendidikan, saya enggak apa. Oh, pantasan. Iya. Iya, silakan. Dimaklumi nggak apa-apa. Kalau masalah agama begini, iya. Kalian bahas kitab kalian aja lah kan. Aman kan? Kitab kami membahas kitab kalian, itu masalahnya. Oh, gitu. Kitab kalian itu enggak pas kalau enggak dicampurkan sama Alkitab gitu. Bukan dicampurkan, kitab kami membahas kitab kalian. Oh iya, itulah untungnya kami. Kalau Alkitab kami itu enggak perlu sama kitab kalian, enggak ada hubungannya. Jadi Iya. bagus itu kalian bahas, tapi dengan cara yang baik. Jangan ditambah-tambahi, jangan dikurangi, jangan diartikan sendiri. Jangan pakai akal sendiri. Iya. Kalau kalian menggunakan kitabnya Yahudi boleh? Tahu enggak Yahudi itu sama Kristen itu? Tahu. Yahudi Bani Ishak, Kristen Bani Edom, Bani Paulus. Tahu. Bani Paulus. Yes. Itulah kamu itu yang kalian itu yang sok mengetahui itu. Mana Yang Bani Paulus? Ada dong. Kristen Bani Paulus itu. Gimana? Alkitab itu Terdiri dari Injil dan Taurat. Oke. Taurat Kalau itu dimiliki Yahudi dan Kristen. kalau Itu Yahudi, ada hubungannya. kalau Yahudi punya kitab perjanjian baru nggak? Enggak. Kok kalian bisa punya kitab? Orang Yahudi tidak memiliki kitab saudara, tapi saudara memiliki kitabnya orang Yahudi. Siapa yang mencuri di sini? Ya agama Yahudi ya, agama Kristen apa
Kristen. Nah, pertanyaan saya, kenapa ada kitabnya? Pertanyaan saya, kenapa ada kitabnya Yahudi di kalian? Begini bang, biar ndak lebih parah. Memang orang Yahudi ini yang menyalibkan Yesus saja orang Yahudi. Enggak semua orang Yahudi Kristen, enggak semua orang Yahudi beragama Yahudi. Enggak, pertanyaan saya kitab, ini berbicara mengenai kitab. Kenapa kitabnya agama Yahudi ada di Kristen? Kenapa kitabnya agama Yahudi ada di Kristen? Ya, Ada Alkitab itu tadi kan udah kau bilang, udah saya bilang Alkitab itu terdiri dari 2 kitab, Taurat dan ya itu makanya saya tanya. Makanya saya tanya, kenapa ada sekarang kitab? saya tanya abang tahu nggak arti Taurat dan Injil itu? Taurat itu kitabnya Nabi Musa. Injil itu adalah kitabnya Nabi Isa. Oh gitu. Itu Iya. makanya bersalahan bang. Loh, Anda kan bertanya Injil, lain cerita kalau Anda bertanya tentang Bible atau Anda bertanya tentang Iya, Biblika. Bible itu bang terdiri dari Injil dan Taurat. Itu namanya Oh beda. Kalau Injil itu ketetapan-ketetapan Tuhan kepada Nabi Isa. Kalau Bible itu cerita-cerita orang Roma tentang Yesus. Beda. Itu menurut abang. Loh, Itu makanya, bahasa Yunaninya kitab saudara itu bukan Injil, Evangelion. Kabar gembira atau sama kabar aja, duka Bang. cita. Itu tentang bahasa. Inilah susahnya. Begini aja lah bang. Sama-sama apa? Iya. Aku memang salut sama abang. Abang pintar, tapi pintar juga untuk menambah-nambahi untuk apa-apa. Tapi sadarlah bang. Iya Mungkin sadar. dari hati kecil abang paling kecil mungkin abang mungkin ada penyesalan juga sedikit. Kenapa nyesal? Iya betul, jujur lah bang. Abang aja yang jawab diri abang sendiri ya. Kok saya nyesal? Apa yang saya sesali? Apa yang saya sesali? Iya, abang kan ada prinsip sama orang abang, agama kan gitu bang. Begitu. Ya justru karena itulah kita bahas agama Anda adalah agama agama saya. Iya, abang membahas Alkitab itu bagus, tapi jangan abang tambahi, abang kurangi, jangan abang definisikan dengan akal abang sendiri. Saya tidak menambahi dan saya tidak mengurangi. Contoh yang Contoh. abang tadi masalah domba. Kalau domba itu bang, masalah perumpamaan domba itu kita semua manusia itu yang dibilang domba-domba. Oh salah, justru Anda yang menambah-nambahi. Anda yang menyesatkan di sini. Itulah bang yang apa itu? Apa? Mana dalilnya domba itu adalah semua manusia? Mana dalilnya? Ada nggak? Ya itu perumpamaan domba itu bang. Domba itu. Tadi bang masalah ketuhanan Yesus itu lagi bang. Domba ditinggal lagi nih. Domba nggak dibahas lagi. Ya coba. Domba di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 50 nomor 17 itu adalah gelar untuk Bani Yakub. Stop dulu bang. Ada Yeremia nomor sekian, Yeremia 1 sekian. Itu ayat bang, bukan nomor. Ayat itu bahasa Arab. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja wa min ayat. Kata ayat itu hanya muncul di Al-Quran. Sementara bersyukur abang tinggal di Indonesia, jadi banyak yang percaya sama abang karena orang kita Indonesia ini suka percaya sama yang begini-beginian. Loh, justru saya bertanya kepada Anda, kenapa Anda percaya kepada agama yang dibawa penjajah? Loh, abang tahu sejarah enggak yang bawa agama itu bukan penjajah? Abang tahu enggak siapa yang menjajah Indonesia? Tahu enggak sejarah? Arab Saudi dengan Palestina, Irak yang menjajah Indonesia, agama-agama negara-negara Islam. Gitu ya? Kena langsung dia. Sejarah aja abang enggak tahu. Jadi yang menjajah tujuan abang aku tahu.
Abang Ja- bilanglah nanti Belanda yang bawa Kristen. Itulah Lalu abang sok taunya. kalau begitu ada nggak orang Yahudi yang datang mengajarkan Kristen di Indonesia? Ada nggak? Yahudi nggak ada. Yahudi bukan Kristen. Nah, lalu yang Yahudi mengajarkan sama Kristen kalau beda. bukan Yahudi siapa? Yang bawa Kristen ke Indonesia itu orang Jerman, bukan Bagus. Belanda. Itu penginjil Bagus. pertama. Bagus. Jadi Anda itu jangan sok paham, sok apa. Jadi Tidak ada. Anda tidak sudah ada mengakui. Belanda sama Jepang yang membawa agama ke Indonesia. Penginjil pertama yang masuk ke Nusantara ini dari Jerman. Jerman ajarannya apa? Protestan, Katolik, atau Kami Kristen ndak ada banding-banding Kristen atau Oh, Katolik. tidak bisa. Itu Nggak cuma bisa. itu cuma beda di tradisi gerejanya Oh, aja, nggak Bang. bisa. Jerman membawa apa? Katolik atau Kristen? Kristen, Nah, Katolik. Kristen. Oh, enggak. Jangan tipu-tipu. Gini, biar abang tahu. Duluan Katolik, baru Protestan. Nah, Jadi memang Kristen betul. namanya. Agama Katolik itu adalah agama tertua. Terus karena mereka menemukan bahwa agama Katolik itu salah, maka mereka membentuk agama baru namanya Protes. Bukan Itu, salah, bukan Bang. salah. Abang Loh, itulah. kalau tidak salah kenapa diprotes? Bukan salah, tapi tentang liturgi gerejanya. Nah, sekarang kalau itu sudah betul, kenapa diprotes? Datanglah Martin Luther. Ya, kalau itu tidak salah, kenapa diprotes? Bukan salah, liturgi sama kayak orang abang. Kan aliran orang abang banyak juga. Berarti Aliran salah ini- satunya salah. Bukan, ini Bukan. ada nggak agama Islam yang menggantikannya setelah Islam? Ada nggak? Tidak ada kan? Bukan, ya ini Kristen juga namanya. Tidak, Katolik, yang Protestan, ya pertama Kristen itu juga. Katolik. Setelah Katolik ditemukan Sama-sama ada mengimani. kesalahan, maka diprotes. Lahirlah Protestan. Bukan kesalahan namanya, Bang. Loh, kalau Beda tidak anak- kesalahan, kenapa kemudian liturgis diprotes? gereja, masalah di gerejanya aja, liturgisnya. Iya, tahu, Bang. justru karena itulah. Contoh begini, Bang. Di Katolik, ya maaf ya, aku ndak Katolik. Yang saya Ya, tahu berarti? di Katolik itu kan Ah. saya Protestan kebetulan. Nah, kenapa Anda memprotes Katolik? Bukan memprotes. Lalu kenapa muncul agama baru bernama Bukan Protestan muncul, kalau ya sama tidak Kristen benar? juga. Enggak, beda loh. Nah, itulah. Ah, Kok beda. lah beda. Kalau Itu Katolik itu sama, sudah Bang. betul. Dengar, Bang. Dengar, Kalau Bang. Katolik Sama. itu sudah betul, kenapa diprotes? Itu masalah liturgis di gerejanya aja, Bang. Yang beda. Kacau. Loh, kalau berbicara mengenai liturgi berarti untuk tenar kaidah. itu diprotes. Tata cara, Iya. apa bahasanya? Tata cara ibadahnya yang beda gitu, Bang. Kalau Loh, iman kami tetap sama, iman rasuli kami sama, Alkitab kami sama. Terus kalau sama kenapa harus diprotes? Iya, cuma tata cara beribadah itu yang beda. Kalau tata caranya sudah diprotes berarti salah. Makanya diprotes karena salah. Bukan gitu loh. salah, ya. Biar Bahasa tenar. yang paling pasnya bukan biar salah. tenar. Bang. Nah, gitu. Hmm. Baru yang apa tadi yang abang bilang itu masalah apa tadi yang bilang manusia jadi Tuhan gitu, apa dituhankan gitu abang bilang tadi. Iya kan manusia jadi Tuhan. Jadi Tuhan jadi manusia. Kan gitu. Tuhan jadi manusia gitu. Iya. Baru benar manusia jadi Tuhan, salah, Bang. Lah, loh. Yesus manusia kagak? Secara fisik dia manusia. Nah, fisik kemanusiaannya menjadi apa nanti? Iya, apa bedanya sama kita manusia, Bang? Kalau fisik, Saya tanya, fisiknya Yesus ini menjadi apa nanti? Setelah naik ke langit menjadi apa dia? ya kembali ke ke surga, dia Tuhan, Ya. dia itu Tuhan Ya. sendiri. Begitu. Ya, Bang, terus begini, menjadi begini. apa dagingnya tadi? Menjadi apa dagingnya? Manusia tadi ini menjadi apa? Bisa saya jelaskan sedikit, Bang? Silakan. Begini, Bang, Ya, itulah trinitasnya itu yang kami bilang trinitas itu, Bang, kan? iya. Jauh sebelum Injil
buku Taurat itu sudah dinubuatkan Bang bahwa Kemana-mana dia. Lari ke Taurat, agak Bukan. kitabnya orang lagi dibawa, Bang. enggak masalah ini nanti Bang begini. Hmm. Bahwasannya Tuhan itu akan menebus manusia itu dari dosa, dari maut. Kan kita manusia nggak bisa jumpa langsung dengan Tuhan. Itu ajaran Yesus ya? Kok ajaran Yesus? Yang Anda jelaskan Ajaran ini kami. ajaran Yesus atau ajaran Protestan? Jangan Abang salah-salahkan. Loh, kan yang datang mengajarkan ajaran itu kan Yesus. Jadi harus berdasarkan Yesus, jangan berdasarkan Protestan. Begini Bang, Tuhan Yesus kami itu tidak membawa agama, tidak mengajarkan. Siapa bilang? Kami yang bilang memang itu nyatanya, Abang yang mengada-ngada. Agama itu apa rupanya? Agama itu Tuhan tidak membuat agama. Loh, kenapa Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 20? Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Loh, kok ketawa? Jangan ditertawakan Yesus lah. Itu kan ucapan Yesus, Bang. Enggak ketawa, dia nangis. Kristen itu artinya Bang, pengikut Kristus. Jadi, Kata siapa? Kata siapa Kristen itu pengikut Yesus Kristus? Siapa? Bilang. ya kami, memang itu. Siapa yang pertama kali mengucapkan kata Kristen ini? Kalau nggak salah Bang, ya kok itu gimana ya? Ya, tapi itulah garis apa? Enggak tahu dia. Kristen itu Enggak tahu KPR 1126, enggak tahu dia. Kristus. Ya, adalah lebih baik Anda belajar dulu, saudara, belajar lagi dulu daripada Anda bantah-bantahan dengan tanpa ilmu itu. Kasihan Kristen yang lain. Iya. Oke, betul. Tapi begini Bang, saya minta tolong. Kalau Siap. Anda membahas Alkitab, jangan jelek-jelekkan. Jangan pernah menghina ketuhanan Yesus itu sendiri. Yang menghina ya siapa? Kami tidak menghina loh. Jangan dijawab, itu cuma permintaan aku. Karena aku sering... itu tuduhan. Menghinanya di mana? Buktikan. Bagaimana dengan kitab Anda yang menghina Tuhan kami? Mana ada Alkitab menghina Tuhan kalian? Nggak ada hubungan Alkitab sama Oh. agama kalian, nggak ada. Nggak pernah baca Bible ini. Semua isi Bible mulai dari lembaran pertama sampai lembaran terakhir isinya hanya penghinaan kepada ajaran agama Islam. Tanya dulu Abang, mana yang duluan Alkitab daripada Al-Quran? Lebih dulu Al-Quran. Oke lah, stop lah Bang. Nyambung sama Abang. Kalau Abang ngomong gitu, stop. Loh, Alkitab itu nanti ada di Indonesia kan? Kalau di luar sana di luar sana itu yang ada adalah apa? Bible, Biblika, apalagi? Bible bahasa Inggris, Alkitab bahasa Indonesia. Nah, berarti duluan mana kata Alkitab ini kalian gunakan daripada Al-Quran? Duluan mana? Kena kan? Nggak nyambung gimana? Kalau Anda bertanya, duluan mana buku yang ditulis Lukas, Markus, Paulus in the gang dengan Al-Quran, lebih duluan tulisan orang-orang tadi. Tapi kalau Anda berbicara mengenai Alkitab, kata Alkitab aja nyuri dari Al-Quran. Bukan namanya Bang. Yang Anda maksud Alkitab ini yang bahasa apa dulu? Mau bahasa apapun Alkitab itu tidak satu. tidak bisa. Kalau Alkitab Oke, yang stop, Anda katakan stop. itu kitab yang diambil. Anda itu mau menang sendiri. Oh tidak, ini fakta. Kebenaran itu harus diungkap. Fakta. Dengarkan saudara. Coba lihat kitab. Sebelum Masehi pun dari Alkitab sudah ada itu Taurat itu. Yang Kalian ada diabaikan hampir sebelum 7. Kok kalian itu bukan yang bilang Alkitab. menghina-menghina? Allahu Akbar, Masya Allah. Justru dengan mengatakan buku karangan Romawi dengan sebutan Alkitab itu sudah menghina agama kami. Alkitab itu sebutan lain daripada Al-Quran. Anda ambil untuk melebeli surat kabar yang datang dari Roma. Nggak nyambung. Ya nggak nyambung karena otak Anda tidak berfungsi. Tapi Anda aja yang sok pintar, tapi jangan. Bukan sok pintar. Anda meminta jangan menghina. Anda mengatakan jangan. Loh, kitab Anda ini yang ada di Indonesia, Bung. Kitab Anda, kitab Kristen yang ada di Indonesia
Mulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir, semuanya itu adalah penghinaan terhadap agama Islam. Catat itu. Itu menurut Anda. Itu di kitab saudara. Saya kasih contoh. Filipi 2 nomor 6. Mau di ujung dunia manapun, kitab itu sama semua, Alkitab. Itu kan otak Anda tidak Mau berfungsi. bahasa apapun. Coba lihat, Apa? saya bacakan. Saya kasih bukti. Filipi 2 nomor 6. Yang walaupun dalam rupa Filipi 2 nomor 6. Filipi 2 nomor 6. Ayat Oke. 6, bukan ada Ayat nomor. itu mau curi lagi kata ayat, ya kan? Memang kalian itu agama pencuri, kayak Belanda kau. Itulah keegoisan kalian itu. Agama penjajah begitu, selalu merampas barang orang. Ya udahlah, beginilah, terserah kau lah. Bukan Nanti- terserah saya, kebenaran itu harus Terserahlah. diluruskan supaya kalian sadar bahwa agama kalian itu agama tipu-tipu, gitu loh Bang. Filipi 2 nomor 6. Ingat Bang ya. Terserah abang mau ngomong apa, tapi ingatlah suatu saat nanti abang pasti sadar sendiri. Ingatlah omongan aku ini. Oh, terbalik. Suatu saat nanti saudara Jojo akan sadar kalau pakai otak. Kalau tidak ya selamanya gila kayak gini. Ya, Filipi pakai 2 nomor 6. Pakai otak abang dengan Filipi lurus ya. 2 nomor 6. Ayat 6 bukan nomor 6. Ayat 6. Nomor, jangan tak Ayat itu, kamu dapat kata ayat itu dari mana? Ya memang ayat bukan nomor. Dari mana kamu curi kata ayat? Dari mana kamu belajar di situ ada nomor? Ini angka 6 ini bukan nomor. Itu titik 2 ada situ, itu ayat. Kalau bukan begitu angka. Filipi 2.6. Titik 6. Ya udahlah. Mari kita baca. Nggak Surat ngomong. Paulus untuk jemaat di Filipi. Filipi 2.6. Filipi 2.6 yang walaupun dalam rupa Allah. Ini Allah ini dari mana kalian ambil ini? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Allah mengosongkan dirinya sendiri dan Allah menjadi rupa seorang hamba dan Allah menjadi sama dengan manusia. Ini penghinaan. Ini penghinaan terhadap Tuhan kami ini. Harusnya yang benar adalah, dan walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos sebagai Anda milik yang harus dipertahankan oleh Theos, melainkan Theos mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan Theos sama seperti manusia, dan Theos dalam keadaannya manusia, Theos telah merendahkan dirinya, dan Theos taat sampai mati, bahkan Theos mati sampai di atas kayu salib. Itu baru betul. Tuhan kalian memang Theos. Dengan mengatakan kata Allah, itu menghina kami, itu menghujat Tuhan kami, itu menistakan kami. Untung saja Islam itu ajaran kasih, tapi asli, bukan kasih di mulut kayak kalian. Ini Tuhan kami kenapa dibawa-bawa di kitab kalian ini? Kitab paganisme ini kenapa dibawa-bawa Tuhan kami? Kenapa? Mana Bang Juma? Kalian sebenarnya apa sih? Yahweh atau Yehova atau Yehova atau apa Tuhan kalian itu? Dewa kah? Theos kah? Apa Tuhan kalian itu? Kenapa tidak bawa Tuhan kalian aja? Kenapa harus bawa Tuhan Islam? Tuhan kalian Yehova kah? Yahweh kah? Yothivape kah? Elohim kah? Atau El Elroy? Atau Adonai? Atau Theos? Atau Krios? Kenapa bawa Tuhan kami? Ini kurang apa lagi kami kepada kalian? Kalian sudah jajah kami ratusan tahun. Kalian curi lagi nama Tuhan kami, masukkan di agama kalian. Kalian rendah-rendahkan Tuhan kami. Jadi manusia, Allah jadi manusia, Allah mati di atas tiang salib. Ini apa namanya ini? Gak sadarkah kalian ini? Kenapa tidak pakai Theos? Theos dalam bahasa Yunani kan aslinya dalam kitab kalian. Dalam kitab kalian dalam bahasa aslinya itu adalah Theos. Saya bacakan dalam bahasa aslinya supaya kalian itu sadar bahwa agama Kristen itu adalah agama yang sangat menyakiti hati umat Islam. Untung saja umat Islam itu adalah umat yang sabar. Nih saya bacakan. Di dalam Filipi 2 nomor 6 dikatakan begini. Opoios parolopo echeite morpitauteo gadenteu rei oti isotita. Meton Theos de onai indiosidia pau prepeina dari tititei. Itu asli dari kitab kalian.
Itu bunyi asli dari kitab kalian. Harusnya ketika masuk ke Indonesia diterjemahkan dengan benar, bukan diterjemahkan dengan cara tipu-tipu. Yang walaupun dalam rupa teos, tidak menganggap kesetaraan dengan teos sebagai milik yang harus dipertahankan. Harusnya begitu. Kalau ingin diterjemahkan dalam bahasa Indonesia teos ini, maka teos artinya adalah Tuhan. Maka terjemahan yang sebenarnya adalah yang walaupun dalam rupa Tuhan, tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu kalau agama kalian agama waras. Tapi agama kalian adalah agama yang sama diajarkan oleh agama Paulus dalam 1 Korintus 9 nomor 20. Kepada orang Yahudi saya menyamar seperti orang Yahudi supaya saya banyak memenangkan orang Yahudi. Kepada orang yang menganut Taurat saya mengaku seperti penganut ajaran Taurat walaupun saya tidak menganut ajaran Taurat supaya saya banyak memenangkan orang yang masuk di dalam ajaran Taurat. Ini sama nih. Walaupun saya tidak menyembah Allah, tetapi saya berpura-pura membawa nama Allah supaya saya banyak memurtadkan umat Islam. Ini menghina agama kami ini. Jelas-jelas kitab kalian apoios parolopau aceite morfi tauteos geden teorei oti isotita meton teos einai edixetiai pau prepeina tiarirititei. Itu bahasa Yunani terkait dengan PDP 2 nomor 6. Tak ada unsur Allah di situ. Di situ unsurnya teos. Teos di Indonesia kan itu kemudian adalah Tuhan. Kenapa jadinya ke Allah? Kenapa? Karena kalian sedang mempraktekkan ajaran serigala nyamar kucluk. Demikian. Sadari itu bang, sadari. Ini nama kitabmu lagi Alkitab. Ya ampun, Alkitab itu bahasa Arab. Alkitab itu artinya satu kitab atau sebuah kitab. Kalau berbicara mengenai sebuah kitab berarti satu buku. Satu buku itu maksudnya Taurat. Sama Nabi Daud namanya Mazmur, Sabur, itu satu buku. Pada saat Nabi Isa namanya Injil. Pada saat Rasulullah Muhammad SAW namanya Al-Quran. Itu satu buku. Kalau kitab saudara bukan satu buku, banyak buku. Buku Lukas, buku Markus, buku Matius, buku Yohanes, buku Kisah Para Rasul, buku apa lagi? Buku Petrus, buku Kiliki, Kaliki, Pepaya, Pararang, Lapat, Lapenya, semua ada, semua dalam kitab itu. Berarti bukumu itu bukan Alkitab. Kitabmu itu kutubun. Kumpulan buku-buku alias clipping. Gitu saudara ya. Jadi mulai hari ini kamu sadari, iya ya ternyata kitab kita ini menghina sekali agama Islam ya. Tuhannya umat Islam itu kan namanya A-L-L-A-H. Itu adalah nama Tuhannya umat Islam. Kenapa masuk di dalam kitab kita? Kok jadi begini modelnya Tuhannya orang kita buat? Belum lagi, iya, belum lagi firman itu tinggi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Allah menjadi daging. Ya Allah ya Karim. Benar-benarlah agama ini agama kucluk. Agama kucluk. Bang Zuma, ya. Bang Zuma boleh turun dulu sebentar. Soalnya tadi ada peringatan. Daripada kebenet lagi akunnya seminggu. Oke baik. Saya turun dulu ya teman-teman. Merdeka. Jadi Jojo, sebelum masuk di sini, lengkapi dulu Anda itu dengan ilmu. Jangan asal ngebacot, nggak enak didengar, memalukan gitu loh. Masa Kristen masuk di Indonesia yang bawa adalah Jerman? Kalau nyata-nyata Belanda itu loh punya namanya Lembaga Alkitab Hindia Belanda. 350 tahun menjajah negeri ini. Sekaligus membawa misionaris. Kemudian setelah Belanda hengkang, Lembaga Alkitab Hindia Belanda ini diserahkan kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Diwariskan dari penjajah ke LAI sekarang. Kucluk bener lu, nggak pernah baca sejarah lu. Bang Juma udah naik lagi, lanjut. Tapi itu benar Bang Handi. Dalam arti kata bahwa yang mengajarkan kemudian Protestan itu memang asal Jerman. Johann Friedrich Riedel itu kan memang dari Jerman. Sama dengan Gottlieb yang
tahun 1830-an gitu loh di Minahasa. Kemudian ada juga yang ada di Papua dengan di Batak. Gitu, yang Bang. dimaksud itu no mention yang ada di Sumatera. Iya, Jerman kan? Nasionalis Jerman. Mm-mm. Iya. Tapi yang Benar. jelas yang membawa agama Kristen masuk ke Indonesia itu orang asing yang bersumber dari daratan Eropa, bukan dari sumber daripada kelahirannya negaranya Yesus, Yeshua Mesya, bukan. Kenapa bukan perwakilan Yeshua Mesya masuk ke Republik ini mengajarkan Kristen ya? Kenapa? Karena Kristen bukan ajaran Yahudi. Atau kita itu sapa, dia. kita sapa dulu, ini ada Kak Windy. Assalamualaikum Kak Windy. Silakan dibuka mic-nya Kak. Cek 1. Ya udah, ada suara ya. Mungkin orangnya nggak ada. Wah, kabur Jojo. Cek Jojo, kabur dia. Assalamualaikum, ada Swedia Cucok. Swedia. Iya, halo. Malam. Malam. Kristen atau Islam, Bang? Oten. Oten ya. Baik. Apa yang ingin disampaikan, Bang? Silakan. Saya mau tanya, kenapa sih Islam kok selalu dibangga-banggakan gitu? Kenapa bisa begitu? Dan kenapa mayoritasnya kebanyakan tuh Islam tuh di Indonesia? Apa yang harus dibanggakan gitu? Boleh disanggah? Kalau berbicara mengenai agama, berarti berbicara mengenai keyakinan, kepercayaan. Kebanggaan kami sebagai umat Islam terhadap agama kami, karena itu tadi yang saya jelaskan. Agama kami itu kemudian rasional, seimbang, akal dan kodrat manusia. Inilah makanya kemudian kami bangga dengan Islam itu. Kenapa kami bangga? Karena umat Islam itu pertama, cinta kepada yang membawa agama tersebut. Siapa itu? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apakah Kristen bangga dengan Paulus? Tidak. Kalau kita ingin mengetahui tanda-tanda orang cinta kepada seseorang, yang utama adalah mengetahui orang ini secara pribadi. Wanita dicintai oleh seorang pria. Pria ini akan mencari tahu siapa sih wanita ini. Siapa emaknya, siapa bapaknya, siapa kakeknya, dia keturunan dari mana. Itu karena cinta. Maka dilahirkan sebuah keinginan untuk memiliki wanita tersebut. Begitu juga wanita terhadap seorang pria. Tapi apa yang terjadi terhadap Paulus? Adakah orang Kristen di atas muka bumi ini yang mencintai Paulus? Adakah umat Kristen di atas muka bumi ini yang ingin tahu siapa nama bapaknya Paulus? Adakah kemudian yang ingin tahu usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sampai Paulus wafat? Adakah risalah kehidupan beliau? Tak ada. Lalu ini apa namanya? Sedangkan umat Islam begitu cintanya kepada Rasulullah, sampai penggarisan kemudian sirah nabawiyah itu jelas, mulai dari dia dilahirkan sampai kemudian dia wafat kembali, semua include karena kecintaan kami kepada beliau. Tak ada satu titik celah pun. Nah, bagaimana dengan Kristen? Inilah keunggulan Islam itu. Yang kedua, umat Islam itu cinta kepada kitab sucinya. Dari mereka lahir, bahkan dalam kandungan, sudah dibacakan kemudian oleh
orang tuanya dalil-dalil yang ada di dalam kitab suci mereka. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bizibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim salamun ala Ibrahim salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Dari sejak bayi mereka dalam kandungan itu, dalam kandungan mereka sudah dibacakan oleh ibunya, oleh ayahnya. Wahai anakku, ucapkan selamat kesejahteraan kepada Nabi kita Ibrahim. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Ibrahim. Innahu min ibadinal mu'minin. Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyam minas salihin. Dari sejak kecil, dari dalam rahim mereka diajarkan untuk mencintai Nabi Ibrahim, mencintai Nabi Ismail, mencintai kemudian Nabi Ishak, mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wujud kecintaannya kemudian? Begitu dia lahir, alif, ba, ta. Hai anakku, iya bapak, iya abah. Ikuti abah ya sayang, iya abah. Innahu min ibadinal mu'minin. Dari sejak bayi mereka diajarin untuk mencintai kitab sucinya. Tanda-tanda orang cinta kepada kitab sucinya, belajar asal usul isi kandungan daripada sumber kitab suci mereka. Jadi dari kecil mereka berbondong-bondong berjalan ke masjid. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mereka tidak langsung pulang, mereka tinggal lagi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Mereka diajarin dari kecil diajarin berpuluh tahun mereka diupayakan Al-Quran mendarah daging di dalam jasad-jasad anak-anak umat Islam. Maka susah untuk dimurtadkan, susah untuk kemudian ditipu dengan ajaran yang irrasional. Nah, bagaimana dengan agama lain? Alergi. Apa bahasa Yunaninya? Tuhan dalam kitab saudara. Ngapain bawa Yunani? Ini kita sekarang di Indonesia. Yunanian. Kenapa harus Yunanian? Kita di Indonesia. Bukti bahwa Anda tidak cinta kepada kitab saudara. Kenapa tidak cinta? Karena di situ tidak ada asmara. Di situ tidak ada kasih dan sayang. Di situ tidak ada kemudian intisari kehidupan yang disebut kasih, rahmat. Kalau kitab sucinya ada kebenaran, maka kitab suci ini, walaupun orangnya tak mau mendekatkan diri kepada kitab itu, tapi kitab itu yang akan menebarkan aura kasih sayangnya, sehingga orang-orang yang ada di sekelilingnya cinta terhadap kitab tersebut. Tapi itu bukan kalam Tuhan, itu bukan firman Tuhan, maka tidak ada kasih dan sayang pada dirinya. Itu hanya tulisan manusia biasa. Berbeda dengan Al-Quran, itu seruan dari langit, kalam ilahi, kalamullah. Sehingga apa yang tertuang di dalamnya mensiratkan bias kemana-mana. Rahmatan lil alamin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran harumnya semerbak ke penjuru bumi, sehingga orang-orang yang cinta kepada keharuman, cinta kepada Al-Quranul Karim. Ini keunggulan umat Islam yang kedua. Mereka cinta dari sejak mereka dalam kandungan, mereka cinta kepada kitab suci mereka. Mereka baru bisa berjalan, mereka berusaha kemudian tertatih-tatih mereka berjalan untuk mengetahui hanya kata huruf A, Allah, Allah, Allah. Kalau orang Kristen, nama Tuhan kalian dalam bahasa aslinya apa? Ada yang tahu? Belepotan, bibir,
berputar-putar kayak kipas angin, bibir maju mundur kayak rel kereta api. Kenapa demikian? Nama Tuhannya aja mereka nggak tahu. Nama Tuhanmu siapa sih? Siapa nama Tuhanmu? Pertanyaan saya jangan diambil. Tak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Kenapa? Karena tak ada kecintaan. Kalau kami, nama Tuhanmu siapa? Allah. Gelarnya Subhanahu wa ta'ala, hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Final kami itu kecintaan, bukti keunggulan umat Islam yang kedua. Yang ketiga apa? Maaf Bang Juma. Iya, aku silakan. potong. Silakan Bung, silakan. Kan Dipotong aja. bilang kan Bang Juma bilang kan Tuhannya Allah ya kan. Yes. Terus aku baca di surat Akhirat 91 ya. Surah apa? Itu Tuhan Surah apa, ya. Bang? Surah akhirat. Akhirat apa? Akhirat 91 yang Akhirat. Tuhanmu pergi ke negeri Mekah gitu. Masih tahu dah itu ada ayatnya. Tuhanmu pergi ke negeri Mekah. Maksudnya apa itu? Apa itu ya? Ambil ayat ya. Iya. Surah apa, Bang? Tuhanmu seperti itu. Apa ini, Bang? Bang Swedia lagi flu atau gimana nih? Dia kan lagi demam. Oh, lagi demam. Semoga sembuh. Lekas sembuh. Iya, demam panggung. Yang dimaksud itu banyak An-Naml ayat 91. Innamal umri itu Tuhan negeri Mekah itu yang dimaksud ya. Iya, gimana tadi? Surah apa tadi? Surah An-Naml. An-Naml 91. Anmal ya, Anmal. Oh. Surat Anmal. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim. Innama umirtu an a'budu rabbal hazihil balad alladhi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku Nabi Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya. Kalau Tuhan negeri Indonesia itu siapa? Tuhan negeri. Ya, Tuhannya negeri Indonesia ini siapa? Siapa ya? Aku juga nggak tahu. Tuhan yang disebut Rabbus Samawati wal Ard. Di dalam Yesaya 45 misalnya nomor 6 diterangkan bahwasanya Dialah Tuhan pencipta langit dan bumi, tiada Tuhan selain Dia. Itu siapa? Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Tuhan bagi negeri Mekah? Menurut saudara? Tidak. Hah? Tidak. Tidak ya? Gimana ceritanya itu? Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Bukankah Mekah itu adalah bagian dari alam semesta? Bung? Mazmur 24 nomor 50 misal nomor 10 misalnya. Tuhan semesta alam. Itu siapa itu Tuhan semesta alam? Bang. Bang. Kabur orangnya. Oh, kabur. Gak jelas, agak lain juga ini.